Kami dari kelompok Semangka mempersembahkan. Kali ini, kami dari kelompok Semangka ingin membagikan tentang program yang kami lakukan untuk penelitian aksi, yaitu program Anak Depok Aman Bermedia Sosial atau disingkat dengan PADAM, studi kasus tim sepak bola U15 Kota Depok, Jawa Barat. Pendahuluan, latar belakang kelompok kami dalam melakukan penelitian aksi ini adalah dengan melihat peningkatan dan kemudahan orang untuk mengakses internet, khususnya media sosial, sebagai tempat untuk berinteraksi. Di mana menurut data dari BPS tahun 2018, sebanyak 66,22% penduduk Indonesia memiliki akses internet dalam rumah tangga. Lalu dari Hotsuite Indonesia tahun 2020 menyatakan 175.440 juta orang beraktivitas dalam dunia maya mulai dari orang dewasa sampai dengan anak sekalipun. Pada penelitian UNICEF tahun 2019 juga ditemukan bahwa lebih dari 90% anak memiliki akses ke internet khususnya media sosial. Selain itu, frekuensi penggunaan internet pada anak juga cukup signifikan, yaitu 5 jam per hari pada hari kerja dan dapat meningkat menjadi 7 jam per hari saat akhir pekan. Dengan seringnya anak mengakses internet dan media sosial, maka ini juga turut akan meningkatkan potensi mereka dalam bahaya dan kejahatan di dunia cyber. Di mana menurut KPAI, hal ini dibuktikan bahwa kejahatan cyber adalah salah satu kasus dengan pengaduan tertinggi ketiga, yaitu sebanyak 3.922 kasus. Sehingga dengan melihat fenomena ini, kemudian kami menitik beratkan untuk perlu dan pentingnya memberikan pengetahuan bagi anak tentang bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di dunia cyber dan bagaimana cara mereka melindungi diri dengan bijak dan aman dalam mengakses internet atau media sosial. Alasan pemilihan subjek kami adalah adanya perkembangan pesat internet dan media sosial serta keterlibatan anak dalam penyimpangan dan kejahatan cyber. Lalu juga ditemukan beberapa permasalahan yang ada, khususnya pada anak yang masih belum bijak dalam menggunakan media sosial. Metode dampingan yang kami gunakan adalah participatory action research, lalu dilengkapi dengan observasi dan juga forum group discussion. Langkah-langkah yang kami gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama pencarian komunitas yang sesuai dengan kriteria dan isu yang dibawa, lalu observasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam komunitas, pemetaan masalah melalui pretest dan FGD, dan sosialisasi PADAM sebagai kegiatan utama dari penelitian aksi yang kami lakukan. Lalu yang terakhir adalah post-test untuk menunjukkan seberapa berhasil sosialisasi yang kami lakukan. Pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah tim peneliti dan juga tim sepak bola Depok yang melingkupi pelatih dan juga pemain tim sepak bola U15. Kondisi dampingan yang diharapkan adalah terbangun dan munculnya kesadaran komunitas terhadap bahaya-bahaya kejahatan yang mungkin terjadi di dunia cyber, lebih mengetahui dan mengantisipasi bahaya-bahaya kejahatan yang mungkin terjadi di dunia media sosial, mengetahui cara penggunaan media sosial yang aman dan bebas dari potensi kejahatan, dan membagikan manfaat dan informasi yang berguna kepada teman-teman sebaya mereka. Bab kedua, yakni kondisi awal subjek dampingan. Yang pertama adalah letak geografis dari tempat pendampingan, yakni ada di Kota Depok, Jawa Barat. Kota Depok berada di wilayah Jabodetabek dan berbatasan langsung dengan Jakarta. Kondisi geografis Kota Depok dialiri oleh sungai-sungai besar, yakni Sungai Ciliwung dan Cisadane, serta 13 subsatuan wilayah aliran sungai. Di samping itu, terdapat pula 25 situ yang berada di Kota Depok dengan kualitas air rata-rata buruk akibat adanya pencemaran. Selama kurun waktu 17 tahun, Kota Administrasi Depok berkembang pesat di berbagai bidang. Khusus di bidang pemerintahan, semua desa di Kota Depok berganti menjadi kelurahan dan terdapat pemekaran dari kelurahan tersebut. Hingga akhirnya Kota Depok terdiri dari 3 kecamatan dan 23 kelurahan, yakni Kecamatan Pancoran Mas dengan 6 kelurahan, Kecamatan Beji dengan 6 kelurahan, dan Kecamatan Sukmajaya dengan 11 kelurahan. Untuk subjek pendampingan ini secara spesifik terletak di Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya ada monografis tempat pendampingan. Komunitas yang kami pilih adalah tim sepak bola U15 Kota Depok yang melakukan kegiatan latihan setiap Senin pukul 14 hingga 17 di lapangan di daerah Beji, Depok. Terdiri dari 30 anak dengan rentang usia 13-17 tahun dan memiliki pelatih serta manajer tim. Para anggota klub sepak bola ini berasal dari daerah dan tempat tinggal, serta asal sekolah yang beragam di Kota Depok dan sekitarnya. Selanjutnya ada lokus pemberdayaan. Yang pertama ada kondisi sosial. Latar belakang sosial yang berbeda dari anggota klub sepak bola Depok ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal dan cara mereka beradaptasi yang bervariasi tergantung lokasinya masing-masing. Kemudian kondisi ekonomi,
mayoritas dari keluarga komunitas sepak bola ini merupakan keluarga yang berkecukupan dengan tersedianya akses kepada pemakaian gawai dan penggunaan internet. Yang ketiga ada proses pendampingan. Yang pertama dilakukan adalah perencanaan kegiatan pendampingan. Diawali dengan identifikasi masalah dan observasi awal yang dilaksanakan dengan forum group discussion atau FGD dan penyebaran form secara daring dari tim peneliti kepada subjek dampingan. Yang kedua, adanya melangsungkan aksi melalui penyuluhan, yakni pengadaan webinar dari tim peneliti kepada subjek dampingan melalui platform Zoom. Dan yang terakhir, adanya kegiatan pendampingan lanjutan di mana peneliti sebagai fasilitator untuk melihat perubahan apa yang terjadi sebelum dan setelah adanya pendampingan. Pada pelaksanaan kegiatan dampingan, kami lakukan setelah fokus group discussion pada Senin 22 Desember 2020 melalui platform Google Meeting. Kemudian, webinar dilaksanakan pada 27 Desember 2020 melalui platform Zoom pada pukul 19.00 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Materi webinar yang kami berikan merupakan hasil dari FGD yang sudah dilakukan dan juga pengisian form secara daring, yakni mengenai apa itu media sosial, macam-macam media sosial, kegunaan, manfaat, bahaya, dan pengetahuan baru mengenai cybercrime, khususnya pada konten pornografi dan penipuan. Webinar berjalan cukup baik, dibuka oleh pelatih dari Persikat, yaitu Bapak Slamet Suratno, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tim peneliti. Setelah proses pemaparan dari program kami, yaitu Padam, kami membuka sesi tanya-jawab kepada peserta. Mau nanya dong, ngadepin body shaming gimana ya? Dapat wawasan lebih jauh tentang media sosial, terus dapat pengetahuan tentang Ada cyber. peserta. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kami juga cukup beragam. Tidak hanya pertanyaan, tetapi juga ada sesi bercerita tentang pengalaman dalam menggunakan media sosial. Pengalaman-pengalaman tersebut antara lain adalah verbal bully, pengambilan identitas, korban penipuan, dan penyebaran konten pornografi. Dari webinar tersebut, kami membuat evaluasi mengenai program yang kami lakukan dan juga ingin mengetahui pemahaman dari teman-teman mitra kami terkait dengan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi, yakni sulitnya menentukan waktu karena adanya jadwal yang bentrok dengan jadwal latihan dari Persikat itu sendiri. Kemudian adanya kendala jaringan atau internet dalam menjalankan program karena program kami dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Selanjutnya ada situasi yang kurang kondusif dari subjek dampingan karena mereka saling mendahului saat berbicara. Terakhir ada strategi pemecahan masalah. Untuk itu kami mencari jalan keluar dengan menghubungi langsung pelatih dari Persikat untuk bisa menentukan waktu yang pas. Dan sebelum itu kami juga sudah melakukan pendekatan langsung dengan pelatih dari Persikat itu sendiri. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu analisis perubahan subjek dari penelitian. Nah, untuk melihat analisis perubahan dari program yang sudah kita lakukan, kita melihat perbandingan antara pretest dan posttest yang sudah dilakukan. Dari pretest pertama yang kita lakukan terkait dengan penggunaan intensitas, hampir mayoritas dari kelompok mitra kami melakukan atau menggunakan media sosial dengan intensitas 3-4 jam. Berangkat dari situ, kita melakukan pertanyaan-pertanyaan mengenai yang pertama, apakah kalian mengetahui tentang cybercrime? Dari pretest tersebut, setengah dari anak-anak dari kelompok mitra kami menjawab ya dan setengahnya lagi tidak. Hasil dari posttestnya itu terdapat perubahan, yaitu hampir 90% atau 9 orang yang mengisi posttest tersebut mengatakan ya mengetahui tentang cybercrime. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa besar kalian mengetahui bahaya dan ancaman sosial media? Untuk jawaban pretestnya itu menjawab paling banyak yaitu jawaban netral, dan hasil posttestnya itu menjawab mengetahui bahaya dan ancaman media sosial atau sangat mengetahui. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah seberapa besar kalian mengetahui cara-cara pencegahan ancaman dan bahaya cybercrime di media sosial. Dari hasil pretestnya itu diketahui bahwa yang menjawab itu adalah netral dan kurang mengetahui. Dan hasil dari posttestnya itu hampir 3/4 dari yang mengisi memiliki jawaban sudah mengetahui atau sangat paham. Nah, dari perbandingan pretest dan posttest yang sudah dilakukan, terjadinya peningkatan pengetahuan dari kelompok mitra kami dari program yang kita lakukan, yaitu program Padam.
Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya itu dari program yang kita lakukan yaitu PADAM, program Anak Depok Aman Bersosial Media, dimulai dengan pendekatan terhadap pelatih dan beberapa anak untuk membangun raport atau kedekatan. Lalu dimulai dengan melakukan focus group discussion untuk melakukan pemetaan masalah hingga melakukan webinar terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kelompok mitra kami. Selanjutnya dari webinar yang sudah dilakukan evaluasi untuk melihat bagaimana program tersebut apakah berhasil atau masih belum adanya perubahan dalam kelompok. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi karena penelitian ini memiliki waktu yang sangat sempit atau kurang waktunya, dan salah satu hambatan dari penelitian kami yaitu kurangnya waktu atau sulitnya mencari waktu untuk bisa bertemu dan berbicara bersama. Untuk itu rekomendasi yang kami berikan itu adalah bisa memberikan waktu yang cukup lebih lama lagi untuk melakukan program intervensi dan adanya program intervensi lanjutan untuk bisa mendapatkan atau bisa memperlihatkan bagaimana adanya perubahan dari program intervensi yang dilakukan terhadap mitra. Demikian presentasi dari kami. Kami dari kelompok Semangka mengucapkan terima kasih, salam pada.